Baik teman-teman, video kali ini kita akan menonton lagi ya, yaitu Pramono dan Rano Karno mendapat dukungan dari Amin Rais. Ini akan menjadi bumerang bagi pendukung Pramono dan Rano Karno. Kenapa? Ya tahu sendiri bahwasanya Amin Rais sekarang argumennya, pendapatnya itu blunder dan bahkan selalu menyerang personal Presiden Jokowi Dodo. Jadi Pramono dan Rano Karno itu hanya geleng-geleng kepala, teman-teman. Saat Amin Rais menyampaikan atau pidato di depan mendeklarasikan mendukung calon gubernur DKI Jakarta, yaitu Pramono dan Rano Karno. Videonya seperti apa, teman-teman? Kita lihat sampai selesai ya. Saya mau bahas, ini kemarin juga banyak juga pertanyaan, waduh Bang, Partai Umat dukung Rano loh Bang. Emang kenapa? Wah khawatir juga, makin banyak dukungannya. Kagak khawatir, biarin. Nggak ngaruh. Kan saya bilang tenang, aman. Iya, karena apa teman-teman? Saat ini ya Amin Rais dulu sama sekarang tuh beda. Yang dulu mungkin banyak yang mengagumi ya sosok beliau, dan sekarang saat ini makin tua makin menjadi, ya kan, harusnya sudah uzur mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ini malah terus menghujat, terus menyampaikan pendapatnya, terus memfitnah dan sebagainya. Kita tonton terus. Justru ini kita dapat keberuntungan. Partai Umat Amin Rais dukung Pramono Rano. Wah, kalau Partai Umat dukung RK Cilaka 12 kita. Ini udah justru malah alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Tidak mendukung RK. Tahu sendiri kan pendukungnya. Begitu dukung Pram Rano, Amin Rais sudah bilang bahwa ibu kota negara tetap berada di Jakarta dan dia akan membatalkan itu. Biarkan IKN menjadi tempat wisata dan tiang-tiang besi yang mangkrak. Ini menandakan jahatnya otak Amin Rais. Wah, ini orang manusia jahat Bang. Aduh, paling jahat di muka bumi ini. Amin Rais. Kalau mau tahu itu. Kalau mau tahu itu teman-teman ya. Saya putarkan videonya dulu ya. Amin Rais menyatakan bahwa Ratno nanti kalau jadi ibu kota nggak jadi pindah, dia tetap di Jakarta, dan biarkan IKN menjadi tonggak atau tiang-tiang sejarah mangkrak. Pada saat Amin Rais mengatakan itu, Bang Rano cuman geleng-geleng kepala. Masya Allah, ini manusia tua ini nggak genah. Istighfar itu. Kira-kira seperti itu ya. Okay. Ini asumsi saya. Sementara Pramono yang memang sudah lama sekali dengan Jokowi, dia tahu betul dengan Jokowi. Iya, pasti dong. Seolah-olah Amin Rais lebih tahu dari Pramono anu. Cuman bisa diem, lolap, lolo, pelata, pelotok. Mati gua ini, waduh, didukung Partai Umat. Ya jadi menang lagi, nomor 3 lagi. Ini, kalah ya kan? Ini kalah, ini udah pasti kalah di atas kertas ini, aduh. Tadinya survei udah tinggi, gara-gara didukung Partai Umat, gua malah jatuh ini. Loh, memang faktanya seperti itu. Kalau didukung Amin Rais. Coba kita lihat ekspresi ya. Ini video nggak akan saya ulang. Perhatikan betul ekspresinya Bang Dul. Yang, aduh. Geleng-geleng kepala. Kira-kira begitulah. Aduh, Amin Rais ngomongnya begitu. Nasi udah menjadi bubur. Selamat menikmati kekalahan lagi PDIP di Pilgub Jakarta. Iya. Orang biasanya kemenangan sudah di atas kertas. Nah, sekarang Rano begitu didukung oleh Partai Umat, kekalahan sudah di atas kertas. Aduh. Kita lihat videonya. Di ibu kota kenangan saja, menjadi tempat turis yang kemudian terkejut ya.
dan itu Rano Karno cuman geleng-geleng kepala. Nggak tahu dalam hatinya itu. Tahulah, coba kita tonton lagi. bukan besi tua, ya, kemudian Garuda juga dieprok sebelum awal ya. Itu memang ya sudah itu risiko dari seorang megalomaniak yang ingin kebesaran dan lain-lain saja, tapi nyatanya adalah sangat ibu kota stay put here in Jakarta ya. Yang namanya IKN Nusantara dibangun ini adalah jadi di pasar Indonesia. Ya. Udah perhatiin nggak tadi Ya, ekspresinya Rano Karno? Perhatiin nggak tuh ekspresinya Pram? Ya. Ekspresinya Pak Pram cuman diem aja, ya kan? Pak Rano cuman astagfirullah, ini orang ini ngapain ngedukung gua? Dalam hatinya begitu kali. Pram tahu betul, tahu banget Jokowi dari A sampai Z, tahu betul. Makanya dia begitu mau calon gubernur Jakarta, mungkin di angan-angannya ya sudah punya rencana gitu ya. Ya. Tapi begitu didukung oleh Amin Rais, begitu didukung oleh Partai Umat, buyar semuanya. Biar ya. Lemes, lihat Pram lemas. Lemes. Lemas. Anda Diam aja. puas, kami lemas. Anda puas, kami lemas. Yes, ibu kota Indonesia. Stay put and here, Jakarta. Nggak jadi dipindah. Biarkan di sana menjadi tonggak sejarah dan tiang-tiang yang mangkrak serta patung Garudanya yang sebentar lagi akan deprok. Garuda IKN bentar lagi deprok. Sampai aduh. Geleng-geleng begini. Rano Karno, aduh mati gua. Aduh salah ini minta dukungan ke Amin Rais. Bahkan di kesempatan yang sama Amin Rais berjanji mau keluar masuk gang yang banyak kerumunan orang di Jakarta membantu kemenangan Pram dan Dul. Ya. Berkampanye ya untuk memenangkan Pram dan Rano Karno. Kerumunan orang bisa disambet loh, sambet batu loh sama kerumunan orang loh. Coba nanti kita lihat ya. Ya, Amin Rais turun di mana, turun di daerah mana ya, di Jakarta untuk memenangkan Pram. Coba kita lihat nanti. Bisa-bisa disambet sama disambet sama masyarakat nanti. Di samping itu ya, di samping tadi yang saya sudah sampaikan, PDIP mempunyai sejarah kelam, mempunyai catatan buruk dengan Amin Rais. Dan itu saya yakin Megawati tidak gampang saja melupakannya. Kenapa? Betul. Sama seperti bagaimana Megawati ada masalah dengan SBY yang sampai dengan hari ini juga tidak bisa dilupakan. Berikutnya juga dengan Jokowi. Nah, sebelumnya, pemilu tahun 99, harusnya PDIP menjadi pemenang, menduduki ketua DPR, karena dalam sehari Undang-Undang MD3-nya dirubah, tidak serta-merta pemenang pemilu menjadi ketua DPR. Karena waktu itu dibentuk poros tengah. Poros tengah itu partai-partai Islam, P3, PKB, PBB, Partai Keadilan, dan PAN. Poros tengah ini sepakat untuk melawan PDIP sebagai pemenang pemilu 99. Walhasil, poros tengah menang, ketua DPR-nya Akbar Tanjung, ketua MPR-nya Amin Rais. Sejarah kelam itu ya, dengan Bu Megawati. Begitu serahin ke Amin Rais dah. Megawati pasti ingat ini, pasti dan tidak akan melupakan sejarah. Saya yakin itu. Begitu Amin Rais yang jadi, harusnya Megawati kepilih menjadi presiden. Tapi karena ketua MPR-nya Amin Rais, dia tidak memilih Megawati, tapi memilih Gus Dur. Waktu itu. Ya, jadilah Gus Dur dan wakilnya Megawati supaya nggak kecewa berat dikasih wakil.
Nah, ternyata karena memang Amin Rais ini liciknya luar biasa, orang paling licik di muka bumi ini, di tengah jalan Gus Dur ditumbangkan juga lengserkan oleh MPR Amin Rais. Kemudian otomatis digantikan oleh wakilnya Megawati, menjabat selama 3 tahun sampai 2004. Ini kelakuan Durno, kelakuan Sengkuni kayak begini nih, udah persis dalam peran pewayangan. Udah persis banget. Durno ya kayak begini, Sengkuni ya kayak ya? begini, persis. Mau lihat Durno, Sengkuni, lihat Amin Rais. Lihat kelakuannya Amin Rais, lihat perilakunya Amin Rais, udah persis. Gitu. Jadi sebenarnya apa-apa yang dikatakan oleh Amin Rais kepada Jokowi itu sesungguhnya dirinya sendiri. Nah, kalau saya melihat dari dulu seperti itu pola-polanya. Ya, kali-kali kan nggak ada pernah yang menghajar Amin Rais kan. Sekarang gua yang menghajar. Hajar terus. Aja terus, kan nggak ada yang lawan. Ya nggak dikatain orang bener aja sendiri, Iya. orang hebat aja sendiri, orang paling pinter aja sendiri, profesor ilmu politik. Ya? Tapi liciknya, satu-satunya manusia terlicik di muka bumi ini Amin Rais. Nah, sekarang di Pilkada Gubernur Jakarta, Partai Umat mendukung Pram sama Ratno, alhamdulillah. Tapi yang namanya orang licik, jangan melihatnya yang lurus-lurus saja. Harus dilihat bengkok-bengkoknya, manuvernya. Ada apa di balik dukungan ini, mesti dilihat. Namanya juga kita berhadapan dengan orang licik. Iya. Bisa jadi malah justru menjatuhkan nanti dari dalam. Ini analisa, ini dugaan. Tapi harusnya saya nggak sampaikan. Saya sampaikan kan PDIP jadi ngeh jadinya ya. Jadi keinget lagi gitu. Oke. Tapi apapun itu, kita ingat tanggal 27 November, siapapun calonnya, asal yang diusung oleh PDIP, sepakat rakyat Mulyono tidak akan memilih dan siap menumbangkan PDIP di Pilkada seluruh Indonesia. Mudah-mudahan kita ingat terus. Dan jangan sampai golput tanggal 27 November. Datang ke TPS untuk tidak memilih calon kepala daerah yang diusung PDIP. Oke, itu teman-teman semuanya ya. Videonya sudah kita tonton. Bahwasannya calon gubernur DKI tahun 2024, Pramono dan Rano Karno mendapat dukungan dari Partai Umat, yaitu Amin Rais dan para pendukungnya. Dan menurut saya ini adalah menjadi bumerang bagi calon gubernur Pramono dan Rano Karno. Karena apa? Ya banyak sekali statement atau argumen Amin Rais yang selalu memfitnah dan menjelekkan personal Presiden Joko Widodo. Pramono dan Rano Karno diusung oleh Partai PDIP, tentunya ini akan menjadi berlawanan ya. Dari dulu PDIP dan Amin Rais itu tidak terlalu harmonis teman-teman semuanya ya. Dan ini akan menjadi seru ketika nanti pemilihan Pilkada tahun 2024 di DKI Jakarta. Terima kasih, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.